tentang wali sanga ini. Ada yang mengatakan, apa itu wali sanga, dari mana kamu tahu wali, kan gitu. Itu bukan wali, macam-macam lah. Saya seperti biasa tidak emosi, tidak marah. Saya tidak mengatakan mereka pasti wali sanga. Saya tidak mengatakan mereka bukan wali sanga. Saya tidak mengatakan semuanya wali sanga, dan juga tidak mengatakan sebagian wali, sebagian tidak. Netral saja saya. Cuman saya mengajak mereka menyepakati bersama, bukan sekedar pangkat walinya, tapi kesepakatan bersama dalam persepsi kita tentang agama Islam ini. Jadi minimal saya minta kepada siapapun, terlepas mau percaya wali atau tidak, yuk kita sepakat enggak bahwa mereka adalah para dai-dai pertama yang soleh-soleh semua. Setuju enggak? Ya wali Islam beli pujian kono pun masih penting mereka berjasa. Nah nanti setelah saya putar-putar ngomongnya nih, kesimpulannya salah satu indikator seseorang itu menjadi wali ketika dia bisa memberi manfaat yang sebesar-besarnya kepada umat manusia. Iya, bahkan urusan ojel-ojel masa kalah kita. Iya. Jadi Bapak sekalian, ini saya gembira karena ternyata masih ada orang yang masih mengaku ya sebagai turunan wali sanga, termasuk saya juga. Ini cucu yang ke-12 Syekh Syarif ini. Tapi saya tidak tahu jalurnya mana, cuman yang bilang itu Sultan Kesepuhan, Sultan Maulana, bapaknya Sultan Arif, yang bilang kamu itu masih saudara saya, tapi saya nggak tahu jalurnya itu karena saya kurang memperhatikan begitu. Katanya kamu tuh cucu yang ke-12, karena buyut saya itu Raden Soleh itu dari Demak, kawin dengan Ratu Cirebon, misalnya gitu. Sebenarnya saya nggak tahu dah itu. Saya taunya hanya bapak sama bapak tua, buyut tembok ini. Lalu orang milenial. Nah, Bapak sekalian, ini ada hal yang perlu dicermati, bahwa wali sanga yang kita sebut wali sanga sebagai pedai awal yang berjasa besar itu, ternyata ada hal yang teristimewa yang tidak sama dengan penyebaran Islam di Mesir, di Syria, di Irak, Libya, Tunisia, Aljazair. Berbeda sama sekali. Kenapa? Ketika Umar bin Al-As melakukan futuhat Islamiyah ke Mesir, itu tercatat puluhan ribu orang terbunuh dan sekian ribu perempuan yang ditangkap dan dijual. Ke Syria juga sama, ke Libya juga sama. Semuanya sampai Mekah ditaklukkan pun, seperti dikatakan dalam Al-Quran, idza ja'a nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk Islam itu kepokoh setelah kota Mekah ditaklukkan, setelah mereka tidak bisa melarikan diri, setelah mereka tidak bisa bersembunyi. Akhirnya tenimbang dipodari, ya wis mancing Islam baik orang Mekah. Nah, ini sumur Hoe. Orang sumur Hoe masuk Islam ini terpaksa apa sukarela? Jadi yang hebat mana? Ya Hoe. Ini satu. Jadi ternyata
pesan-pesan Al-Quran dan pesan-pesan Kanjeng Nabi Muhammad untuk menyebarkan agama Islam, yang mengamalkannya adalah wali sang. Setuju boleh? La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Betul? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Undanglah mereka, ajaklah mereka kepada jalan Allah dengan cara yang bijaksana dan nasihat yang baik. Betul? Lau syaa rabbuka la amana nasu jami'an, la amana nasu bil ardi jami'a, afatukrihu nasa an yakunu mu'minin. Allah bisa membuat orang sealam dunia beriman semua. Apakah engkau akan memaksa orang suruh beriman? Nabi tidak pernah memaksa orang lain. Dan ternyata Islam tersebar di Indonesia tanpa ada setetes darah pun mengalir di sini. Tanpa peperangan, tanpa pergulatan, semuanya masuk dengan mulus. Lah kenapa? Ini saya ingin tahu bahwa para wali sanga itu adalah pendai-pendai berbeda dengan pendai yang lain. Kalau di sana mah tentara, jenderal, kopral. Kalau di sini mah pedagang-pedagang. Mereka para ahli sosiologi, ahli kemasyarakatan, sehingga ketika dakwah ke sini tidak secara frontal, tetapi melalui pendekatan-pendekatan psikologi, pendekatan-pendekatan sosial, kebudayaan dan sebagainya. Jadi orang Islam di Indonesia itu dulu masuknya sukarela tanpa sadar, masuk, dan ternyata Indonesia ini penduduknya 270 juta, 90% beragama Islam. Artinya kalau dikumpulkan Indonesia satu dengan negara Arab 21, orang Islamnya banyak di sini. Betul nggak? Jangan-jangan Kanjeng Nabi Muhammad ini lahir di Mekah sekedar numpang lahir aja nih. Tujuannya untuk orang-orang kali. Oh, ini luar biasa. Nah, makanya mereka para sangga itu punya metode dakwah dari melalui pendekatan budaya. Mereka datang membaur dengan masyarakatnya. Saya mau cerita, kakek saya juga pendai juga, Buyut Saleh, ya, Buyut Saleh apa namanya, Kiai Hasbullah di Indramayu. Dia juga penyebar agama Islam di Indramayu. Terus Kiai Bajuri juga saya bisa juga. Dalam berdakwah, dia ini ditanya oleh masyarakat, Pak Kiai, kalau saya jual gong tuh, keningan tuh, hukumnya boleh enggak? Boleh. Jual gitar boleh enggak? Boleh. Tapi gitarnya diperoleh dingin, gongnya dibolong dingin. Jadi ketika menjawab itu seperti itu. Dan buyut saya Kiai Hasbullah itu kalau diundang oleh masyarakat, ada tarling datang, wayang datang, apa maning sintren datang. Gak ada urusan, sekalipun beliau tidak melihatnya kan, tapi datang. Yang penting menghormati tamu. Bayangkan sampai seperti itu. Jadi artinya, dan tidak pernah para wali sanga itu menyampaikan Islam secara frontal, secara beringasan, datang mengharam-haramkan, tidak. Mereka datang berasimilasi budaya dengan masyarakat setempat. Jadi bukan
menghilangkan semua yang ada, tetapi modifikasi, namanya akulturasi dan asimilasi budaya. Nah, sehingga ketika zaman dulu ada orang yang beragama lain yang meyakini roh itu ketika meninggal dunia, hari pertama masih di dalam kamar, hari kedua di pintu kamar, hari ketiga di ruang tamu, hari keempat di pintu ruang tamu, hari kelima di halaman, hari ketujuh di pintu gerbang halaman, baru ketujuh baru naik ke nirwana. Situ dengan upacara-upacara dengan agamanya. Para wali sangat tidak membid'ahkan, mengkafirkan, tidak, tapi ikut masuk ke dalam, lalu digeser pelan-pelan dari yang tadinya hanggong akhirnya la ilaha illallah, namanya tahlil. Betul nggak? Nah, ini yang perlu kita rawat. Kebijaksanaan berdakwah semacam ini yang perlu dirawat oleh anak cucunya. Sekarang Mapagsri di sini ada nggak Mapagsri? Mapagsri itu biasanya setelah panen ya. Apa itu? Musyrik, bid'ah, kafir. Saya bilang, di mana kafirnya, di mana musyriknya? Masa orang Islam menyembah Dewi Sri? Nanti dulu, tunggu sebentar. Jangan melihat selayang pandang lalu memutuskan itu musyrik, itu kafir. Ya kan jelas, siapapun yang namanya menyembah selain Allah itu berarti musyrik. Oke, sekarang yuk kita sama-sama ada acara Mapagsri, kita tanya kepada petani yang merayakan Mapagsri. Wahai saudara-saudara petani, saya mau tanya, ini acaranya Pak Mapagsri. Hari Dewi Sriku rambutnya keriting tak lurus, gemboyo kata-kata mungkin. Dewi Sri itu rambutnya lurus atau keriting? Mereka tertawa terbahak-bahak. Dewi Sri itu orangnya kulitnya putih atau hitam, juga tertawa terbahak-bahak. Sesuatu yang tidak ada sebetulnya Pak Dewi Sri itu. Dalam pikiran mereka enggak ada. Jadi bagaimana orang menyembah sesuatu yang dalam pikirannya enggak ada? Betul enggak? Wah, orang menyembah itu sekalipun wujudnya tidak ada, tapi kalau yang disembah dalam pikirannya musyrik juga. Mungkin dalam pikirannya ada, wujudnya ada, ya musyrik juga. Wujudnya ada, pikirannya enggak ada, ya musyrik juga. Ini wujudnya enggak ada, pikirannya juga enggak ada. Di mana musyriknya? Terus saya nanya lagi. Sesungguhnya siapa yang menumbuhkan padi? Karena Mapagsri itu biasanya upacara petani ya setelah panen. Siapa yang menumbuhkan padi? Allah apa Dewi Sri? Mereka menjawabnya Allah. Berarti musyrik enggak? Antum tazra'unaha am nahnu zari'un? Siapa yang menumbuhkan padi? Tuhan. Oke. Siapa yang menurunkan hujan dari langit? Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Ketika mereka menjawabnya Allah yang menurunkan, berarti di mana musyriknya? Siapa yang membuat tanah? Dewi Sri apa Allah? Jawabnya Allah. Jadi di mana musyriknya? Yang bikin tanahnya Allah, yang menumbuhkan Allah, yang Dewi Sri mana? Oh, kalau begitu perayaan Mapagsri itu tidak lebih, itu hanya seremoni dalam rangka hiburan masyarakat tani. Betul nggak? Iya. Yang jelas kemusyrikan Pak. Ini kita mesti jelas semuanya. Ini mudah-mudahan
anak cucu wali sangan ini bisa meneruskan pikiran-pikiran mereka itu. Jadi akhirnya Pak Mapaknya Pak Sri tetap diadakan, tetapi acaranya bukan ronggengan di kuburan, tetapi manggil saya ceramah, kan sejen. Betul enggak? Nah ya kan terjadi begitu. Mapaknya tapi udah mau balik, tahlilan dulu. Sudah tahlilan, dibid'ahkan lagi tahlilnya. Kan terjadi. Udah, ini banyak hal-hal yang semacam itu. Saya mau perbandingkan sebagai satu perbandingan saja. Pada waktu orang naik haji, tahu nggak apa yang dilakukan di musim haji? Tidak lebih melayu-melayu bolak-balik baina Safa wal Marwah. Apa urgensinya? Betul nggak? Kemudian mubeng-mubeng di bangunan Ka'bah, apa urgensinya? Terus nyeramat setan, kena beli batuk ya? Itu juga sama. Oleh karena Ka'bah ini punya makna historis, ya, wajal afidatan minan nasi tahwilihim Rabbi ini askan dzurriyyati biwadin ghairi zar'in warzuqhum minas samarati, didoakan Nabi Ibrahim. Itu tempat sumber rizki daripada orang-orang Mekah di Quraisy, ya kan? Makanya falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Maka wajar berhalanya dianjurin, Ka'bahnya dipelihara. Yang tadinya tawafnya dengan telanjang harus pakai baju ihram. Yang tadinya dengan keprok-keprok diganti dengan labbaik Allahumma labbaik, kan begitu saja. Kok susah banget sih? Dan lalu menjadi rukun Islam yang kelima. Jadi namanya modifikasi, akulturasi, asing budaya, itu semuanya tidak merta turun dari langit ujug-ujug. Tetapi tradisi yang ada di sekitar ini kita modifikasi, kita sempurnakan. Nah, praktek inilah yang disebut dengan Islam Nusantara. Iya, boleh mau